Siapa sih yang gak mau punya banyak uang? Semua orang pasti mau kan? Tapi jalan hidup orang itu beda-beda. Ada orang yang dari lahir udah kaya. Ada juga orang yang lahirnya tidak punya banyak uang, tapi pada saat mereka dewasa gitu, ternyata ada juga orang-orang yang dulu hidupnya sulit, sekarang jadi kaya raya. Tapi ada juga orang yang lahirnya kaya, tapi kemudian kehilangan segalanya. Kuncinya sebetulnya ada di otak kita. Semua tergantung mindset atau pola pikir. Cara kita berpikir, bagaimana kita mengatur uang kita. Ada dua jenis mindset. Yang pertama fixed mindset, yang kedua growth mindset. Oke, kita bahas yuk. Orang yang mempunyai fixed mindset itu berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu memang udah dari sananya. Jadi mereka berpikir bahwa kalau seandainya ada orang yang jago di bidang tertentu karena dia memang bakatnya itu dari lahir. Kalau memang ada orang yang pintar nih, ya memang itu bakatnya orang itu dari lahir, memang dia dilahirkan sebagai orang pintar. Jadi menurut orang dengan fixed mindset, kemampuan seseorang itu memang udah dari sananya begitu dan gak bisa dikembangkan atau gak bisa diubah lagi. Jadi menurut mereka gini, kalau seandainya ada orang yang gak bakat musik, dia mau belajar main gitar, sebagaimanapun juga usahanya dia untuk bisa main, dia gak akan pernah jago main gitar. Contohnya gitu. Nah, beda sama orang yang punya growth mindset. Orang yang punya growth mindset itu mengerti bahwa segala sesuatu bisa dipelajari, segala sesuatu itu bisa dikembangkan kalau kita mau belajar gitu. Mereka percaya bahwa sukses itu lahir dari kerja keras. Jadi mereka gak percaya sama udahlah pasrah aja sama keadaan. Gak gitu. Mereka mau bekerja keras. Terus apa kaitannya dengan uang? Ada dong, karena apa yang kita percaya di otak itu yang akan mempengaruhi hasil akhirnya. Nah, kita coba cek sama-sama ya. Cara mengatur uang. Orang yang punya fixed mindset akan berpikir gini, gue emang gak bisa atur duit dari dulu. Orang-orang bilangnya begitu, nyokap gue bilang gitu, teman-teman gue bilang gitu, bahkan suami gue juga bilang gitu. Ya udahlah ya, memang gue gak bisa ngatur duit. Beda sama orang yang punya growth mindset. Dia akan bilang gini, emang banyak sih yang bilang gue gak bisa atur duit, tapi tahun ini gue mau belajar serius nih ngatur duit. Pokoknya gue mau cari buku soal keuangan. Gue mau dengerin YouTube sama podcast yang bahas soal duit. Pokoknya gue pasti bisa tahun ini untuk bisa berubah, bisa mengatur duit gue. Soal bikin budget. Orang yang punya fixed mindset akan berpikir gini, duh ribet banget sih bikin budget nih. Dari dulu tuh gue ya memang gak suka hitung-hitungan. Nilai matematika gue jelek. Untuk kuliah aja nilai akuntansi gue jelek mulu. Nah, kalau orang yang punya growth mindset berpikirnya beda. Emang sih sekarang ini gue gak ngerti gimana cara bikin budget, tapi gue mau belajar deh dari orang-orang yang udah pada pengalaman soal budget. Mungkin mereka bisa ngasih tahu tips-tipsnya. Bikin budget yang simpel dulu aja lah, yang penting mulai dulu. Soal hutang, orang yang punya fake mindset berpikir gini, hutang itu kan bagian dari hidup, semua orang juga hutang. Zaman sekarang kalau nggak ngutang malah ribet. Sementara orang yang punya growth mindset berpikirnya begini, kalau gue belajar untuk bisa disiplin atur uang, gue nggak perlu utang. Kalau gue belajar untuk hidup sesuai kemampuan gue nggak perlu utang.
Kalau gue belajar untuk menginginkan lebih sedikit dalam hidup ini, gue nggak perlu utang. Nah, teman-teman udah tahu nih ya bedanya fixed mindset sama growth mindset. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita tuh udah terlanjur punya fixed mindset? Kita mesti cari tahu nih akar masalahnya apa. Kenapa kita bisa punya fixed mindset? Mungkin karena memang kita percaya sama apa yang orang lain katakan tentang kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau memang kita dikelilingi sama orang-orang yang punya cara berpikir seperti itu. Orang-orang yang ngeluh mulu soal hidupnya, tapi nggak mau ngelakuin apa-apa untuk merubah. Setelah kita tahu akar masalahnya, kita harus lakukan sesuatu. Ya, kalau kita memang dikelilingi sama orang-orang yang memang cara berpikirnya seperti itu, mungkin kita mesti ubah nih lingkungan kita gitu. Kalau misalnya kita memang selama ini hanya percaya apa kata orang tentang diri kita, mungkin kita mesti belajar untuk meyakinkan diri kita sendiri nih bahwa kita punya cara berpikir ini bisa diubah. Bukan fixed mindset tapi growth mindset. Pada saat kita mengubah pola pikir kita, hidup kita pun pasti akan berubah juga. Mulailah berpikir seperti ini. Saya tidak bisa merubah masa lalu saya, tapi saya bisa mengubah masa depan saya. Mungkin sekarang ini saya hidup terlilit dengan hutang, tetapi saya akan cari tahu gimana caranya supaya saya bisa hidup bebas dari utang. Mungkin sekarang ini saya nggak ngerti gimana caranya nabung. Saya selalu boros hidupnya. Tapi saya akan belajar mulai bulan depan. Saya harus bisa mulai nabung. Buat keputusan yang tepat hari ini. Mulai ubah nih cara berpikir kita. Dari yang tadinya fixed mindset menjadi growth mindset. Dengan keputusan yang benar, dengan cara berpikir yang benar, pasti masa depan kita akan jadi lebih baik ya. Nah, punya banyak uang itu bukan cuma jadi mimpi aja, tetapi juga pasti bisa jadi kenyataan. Satu yang mesti diingat, kalau nanti udah punya banyak uang, belajarlah untuk berbagi dengan orang lain. Karena hidup ini bukan cerita tentang kamu aja, tapi hidup ini juga tentang bagaimana kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Terima kasih. Sampai jumpa.